Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul Siyam. Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, PPTI Muhammadiyah, Min 13 Magetan, Min 15 Magetan, Min 16 Magetan, MI Rejomoyo Panean, Min 2 Magetan. Dan acara ini bisa disimak di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id dan di Facebook Rasi 9060 FM. 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Rasi, kita masih diberikan kesempatan ya bisa hadir dan bisa menyaksikan lagi acara Tartil Al-Quran untuk kesempatan Senin 11 April 2022 tentunya ditemani sama Karin, dan untuk hari ini akan didukung oleh Min 13 Magetan sahabat Rasi. Baik, langsung saja ini di sebelah Karin sudah ada guru pembimbingnya dari Min 13 Magetan. Berhubung ini baru pertama kalinya ya sahabat Rasi, Min 13 Magetan ikut di acara Tartil Al-Quran. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum Bu Uzi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Karin. Alhamdulillah sehat ya Bu Uzi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat sehingga bisa ke Rasi hari ini. Terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah. Baik Bu Uzi, ini untuk pertama kalinya datang ke Radio Rasi FM. Betul. Gimana kesannya Ibu? Yang pasti grogi. Sama, ini juga grogi. Baru pertama kali, mudah-mudahan nanti menit-menit awal aja nggih groginya. Iya. Selanjutnya ini mudah-mudahan ngobrol biasa aja, kayak pas ngajar itu loh Bu Uzi ya. Gak usah grogi ya. Ini untuk hari ini adik-adiknya yang dibawa siapa aja Bu Uzi? Baik, kami perkenalkan nggih Mbak Karin. Ada 5 anak dari madrasah kami. Yang pertama Mbak Nirmala, kemudian Mbak Rahma, Mbak Salma, Mbak Zahra, dan Mbak Putri. Ini 5 anak, yang 4 anak adalah kelas 6, yang 1 anak masih imut, masih kelas 4. Oh, masih kelas 4. Masya Allah, luar biasa sahabat Rasi ya. Baik, untuk hari ini Min 13 Magetan akan mengaji surat An-Nisa. Waduh, cocok sekali ini Bu Uzi ya, karena surat An-Nisa itu artinya wanita ya. Sama seperti sekarang yang sudah ada di sini, ini nanti adik-adiknya perempuan semua, guru pembimbingnya juga wanita. Karen juga wanita nih ya. Iya. Sama seperti surat yang akan dibacakan hari ini Bu Uzi ya. Ngomong-ngomong kalau Min 13 Magetan, ini Karin itu belum tahu tempatnya di mana sih Bu Uzi? Min 13 Magetan itu alhamdulillah mewah Mbak Karin, mepet sawah katanya orang-orang. Oh, mepet sawah. Loh, malah enak sejuk. Enak, sejuk tanpa AC sudah sejuk. Min 13 Magetan terletak di Desa Baleasri. Kalau dari jalan besar tidak terlihat, tapi ancer-ancernya mungkin ya, itu SMP 1 Ngariboyo. Itu sebelah kirinya ada jalan masuk, yaitu nanti kurang lebih berapa, 600 meter dari jalan besar itu nanti sudah terlihat bangunan. Walaupun Min letaknya mewah tadi ya mewah. Bu Uzi ya, tapi tentunya murid-muridnya sangat berkualitas gitu. Amin, ya. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Bu Uzi ya. Langsung saja sahabat Rasi, kita sudah perkenalan dengan Bu Uzi dan adik-adik yang hadir untuk hari ini ya. Langsung saja kita ke peserta yang pertama ya. Ini ada Dek Khairulika Nirmala Nova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, imut sekali suaranya Ibu ya. Ini panggilannya siapa? Nirmala. Oh, Dek Nirmala akan mengaji surat An-Nisa 1-5.
Sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Rumahnya mana ini? Ngariboyo. Oh, Ngariboyo, deket ya Bu ya. Ya, langsung saja kalau gitu. Ini dia Dek Nirmala mengisi surat An-Nisa ayat 1 sampai 5. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Itu yang di pojokan. Gimana? Masih semangat? Baik sahabat Rasi, Masya Allah luar biasa penampilan dari Dek Nirmala ya, sudah membacakan surat An-Nisa ayat 1 sampai 5. Ini Dek Nirmala. Dek Nirmala, gimana perasaannya bisa tampil di Radio Rasi FM? Senang. Alhamdulillah. Ini di rumah ada yang nonton nggak? Nggak tahu. Tadi orang tua pamit nggak sama orang tuanya? Pamit. Pamitnya kemana? Ke sekolah? Nggak ke Radio Rasi? Iya. Nanti bilang ya sama orang tuanya di rumah. Ini Dek Nirmala tadi tampil di Radio Rasi FM dan bisa dilihat di channel YouTube-nya Rasi gitu ya. Iya. Di rumah pernah lihat YouTube? Pernah. Sudah subscribe channel YouTube-nya Rasi? Belum. Oh, nanti di subscribe ya kalau sudah sampai rumah. Bilang assalamualaikum dulu sama sahabat Rasi yang di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bisa kembali ke tempat ya. Baik, Bu Uzi. Ini Dek Nirmala tadi sudah membacakan surat An-Nisa ayat 1 sampai 5. Iya. Nah, ini isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 1 sampai 5 itu apa, Bu Uzi?
Baik Mbak Karin, An-Nisa ayat 1 sampai 5 ini pertama adalah berisi perintah Allah kepada kita untuk bertakwa. Ya, takwa dilakukan di mana saja dan juga kemudian menjaga hubungan kekeluargaan. Karena keluarga itu adalah orang yang punya hubungan darah dengan kita, nggih. Jadi harus dijaga baik-baik hubungan kekeluargaan. Kemudian di ayat kedua ini adalah perintah untuk memberikan harta anak yatim ketika mereka sudah dewasa. Jadi ketika mereka belum umur jangan diberikan dulu hartanya karena mereka kan belum bisa mengelola atau memanage harta tersebut sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ayat yang berikutnya adalah ini mungkin ayat yang populer karena ini adalah ayat yang membolehkan seorang laki-laki muslim untuk menikahi lebih dari satu istri. Waduh, jika bisa berlaku adil. Jika berlaku adil ya Mas Agus ya. Jika bisa berlaku adil, jika tidak maka satu saja. Ngeten. Kemudian berikutnya adalah kita diperintahkan untuk mengucapkan atau berkata itu dengan perkataan yang baik. Berarti menjaga lisan, ya. Jadi karena lisan itu adalah sesuatu yang bisa menggelincirkan. Kalau baik ya bisa mengangkat derajat kita, tetapi kalau buruk itu bisa menjatuhkan kita ke dalam sesuatu yang hina. Iya, begitu betul. Mbak Karin. Baik, terima kasih Bu Uzi. Aduh, penjelasannya sangat luar biasa ya. Itu tadi Karin menangkapnya ada laki-laki kalau ingin menikah lagi itu harus berlaku adil. Tapi kalau harus berlaku adil. Tapi kayaknya kalau sulit manusia sepertinya. itu sulit ya, penting jangan ya satu aja aja bapak-bapak yang ada di sini ya. Terus lisan, tentang lisan ya Bu Uzi ya. Kalau sekarang itu kan zamannya kita jempol ya, mungkin betul. Gantinya lisan itu jempol kayaknya ya Bu Uzi ya. Harus menjaga jempolnya betul, juga ya selain lisan. Apalagi ya, bulan Ramadan ya Mbak Karin. Betul sekali. Baik, terima kasih Bu Uzi untuk penjelasan kandungan surat An-Nisa ayat 1 sampai 5. Dan buat sahabat Ras yang ada di rumah ya, untuk saat ini Anda bisa menyaksikan acara Tartil Al-Quran di aplikasi Express Radio ataupun juga di website Rasi ya di www.rasifm.co.id. Dan jangan kemana-mana, habis ini kita ke peserta yang kedua. Ada Dek Rahma Dwi Zulia Asari ya, persiapan. Dan jangan kemana-mana, tetap di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Tartil Al-Quran ya. Baik, kita sudah berada untuk ke peserta yang kedua nih sahabat Rasi. Ada Dek Rahma Dwi Zulia Sari. Ya, langsung aja kita kenalan. Bisa dipakai mic-nya? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini panggilannya siapa? Rahma. Dek Rahma, kelas 6. Kelas 6. Untuk guru ngajinya siapa ini Dek Rahma? Bu Uzi. Bu Uzi, Masya Allah. Bu Uzi ini ngajar apa di sekolah? Tahfiz. Oh, tahfiz. Galak nggak? Nah, galak mau bilang ya? galak kayaknya. Oh, galak ini Bu Uzi ya. Ya udah, walaupun galak itu demi kebaikan ya Bu Uzi ya. Tapi baik gitu loh. Pencitraan ini. Baik, Dek Rahma akan ngaji surat An-Nisa ayat 6 sampai 10. Sudah siap? Sudah. Sudah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif
wa mau kana fakiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafrudo. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa khafun alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Shadaqallahul azim. Allah, Masya Allah, luar biasa sahabat Rasi ya. De Rahma sudah mengaji surat An-Nisa ayat 6 sampai 10 ya. Ini tadi grogi nggak? Iya. Iya. Yang ngajak untuk ngaji di Radio Rasi FM Bu Usi juga? Iya. Kapan bilangnya? Lupa. Hari apa Bu Usi? Udah lama ya? Semingguan yang lalu. Berarti udah di briefing sama Bu Usi ya? Iya. Iya. Ini teman-temannya yang di rumah pada tahu nggak kalau Dek Rahma hari ini tampil di Radio Rasi FM? Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin bisa disapa teman-temannya. Halo teman-teman, aku sekarang lagi di Rasi FM gitu. Ayo silakan Rahma. Halo teman-teman, saya sekarang lagi berada di Rasi FM Iya, Magetan. terima kasih ya. Nanti jangan lupa ya di rumah dikasih tahu orang tuanya tadi Dek Rahma tampil di Rasi FM. Mungkin next bisa tampil lagi, itu orang tuanya bisa nonton langsung loh ya. Dikasih tahu ya. Iya, terima kasih. Baik, Bu Usi. Iya Mbak Karin. Dek Rahma ini kayaknya malu-malu anaknya. Iya, Iya. malu-malu. Iya. Tapi kalau sudah kenal enggak sebetulnya. Oh gitu, mungkin belum kenal sama Karin aja ya. Ngaji surat An-Nisa ayat 6 sampai 10. Iya. Ini sangat luar biasa loh Bu ya. Ini metode yang digunakan di Min 13 Magetan apa Bu? Sejauh ini kami masih menggunakan campur antara Iqra dengan Ummi. Iya, sementara ini mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih baik lagi Mbak Karin. Iya, baik. Untuk isi kandungan surat An-Nisa ayat 6 sampai 10, ini apa Bu Usi? Iya, baik sahabat setia Rasi FM ya panggilannya Iya, kalau. sahabat Rasi. Oh, sahabat Rasi. Sahabat Rasi FM dan juga Mbak Karin. Untuk surat An-Nisa ayat 6 ini masih tentang anak yatim ya, namanya anak yatim itu berarti kan anak yang meninggal oleh orang tuanya sebelum usia 15 tahun atau belum balik, maka mungkin ada beberapa kerabat yang dititipi harta si anak yatim tersebut, maka si anak yatim tersebut akan diberikan hartanya ketika sudah pandai memelihara harta dan diserahkan ketika mereka cukup umur dan akan dinikahkan oleh si pemeliharanya ketika memang sudah mampu untuk menikah. Nah, ketika mereka sudah cukup umur, maka harta itu harus diberikan dengan disertai saksi-saksi, begitu. Jadi nanti untuk menghindari mungkin suudon dan sebagainya. Menghindari fitnah. Menghindari fitnah, betul sekali. Kemudian di ayat ke-7
disebutkan bahwa ada bagian harta laki-laki dari peninggalan kedua orang tuanya dan juga perempuan. Jadi ada bagiannya sendiri-sendiri. Kemudian berikutnya di ayat 8, apabila ketika pembagian harta ada anak yatim hadir, maka bisa diberikan sedikit tanpa mengurangi bagian dari si ahli warisnya. Kemudian yang berikutnya, yang ayat 9 ini adalah perintah Allah agar kita tidak meninggalkan keturunan yang lemah sepeninggal kita. Dalam arti keturunan yang lemah, mungkin lemah secara harta, kita tidak meninggalkan harta yang cukup sehingga bisa membuat mereka menjadi dalam keadaan yang kekurangan, ataupun kita tidak meninggalkan pendidikan yang layak sehingga mereka berada di dalam kebodohan, begitu. Iya. Kemudian yang ayat ke-10 ini adalah larangan untuk memakan harta anak yatim, karena apabila memakan harta anak yatim itu ibaratnya seperti menelan api di dalam perutnya. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama, karena mungkin kita setiap harinya bersinggungan dengan anak yatim, begitu. Jadi jangan sampai kita memakan harta anak yatim, karena sama saja memasukkan api ke dalam perut kita. Iya, begitu Mbak Karin. Zalik ya, Bu Uzi. Terima kasih penjelasannya. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, sahabat terasi ya. Mungkin di sekeliling kita banyak anak yatim, yatim piatu seperti itu ya. Mungkin kita bisa bersedekah. Betul seperti sekali. itu ya. Momen yang Gunakan sangat tepat momen ya, Mbak bulan Karin. Ramadan ini untuk bersedekah dan beramal solih pastinya ya. Baik, terima kasih penjelasannya Bu Uzi, dan buat sahabat terasi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM di acara Tartil Al-Quran. Dan habis ini yang akan tampil peserta ketiga ada De Aulia Salma Ayu Kinanti ya, persiapan, dan tetap stay tune di 90,6 FM di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Baik sahabat terasi, kita masih di acara Tartil Al-Quran untuk hari ini dan didukung oleh Min 13 Magetan sahabat terasi ya. Buat yang ada di rumah jangan lupa bisa disaksikan acara Tartil Al-Quran ini di aplikasi Express Radio. Mungkin yang belum punya aplikasinya ya bisa di-download di Play Store atau App Store ya, di HP-nya masing-masing tentunya. Mungkin Bu Uzi sudah download aplikasi Express Radio, Bu Uzi? Kemarin nyoba tapi di HP-nya suami. Oh gitu, nggak apa-apa Biar dia bisa ya. lihat saya. Oh iya, ini suaminya nonton nggak ini Bu Uzi? Tadi sudah saya wanti-wanti harus nonton loh ya. Harus nonton. Mungkin bisa disapa suaminya. Halo suami. Iya, halo suami saya yang ada di Selasari. Waduh, suami tercinta ya Bu Uzi ya. Baik, itu Bu Uzi suaminya ya, walaupun di HP suami sudah download aplikasi Express Radio ya. Mungkin yang belum download bisa langsung di-download. Mungkin aduh Mbak Karin, HP ku udah full memorinya ya. Bisa dilihat di websitenya Rasi ya, di www.rasifm.co.id. Jadi bisa melihat di website juga Bu Uzi ya. Kalau memorinya sudah full. Iya, seperti HP saya. Oh gitu. Nah itu bisa disaksikan di website ya. Dan gak lupa ini juga live di fanspage-nya Rasi sahabat Rasi. Ya mungkin linknya sudah dibagikan ya tadi Mas Agus ya. Ya linknya sudah dibagikan. Dan langsung saja kita ke peserta yang ketiga ya. Ada De Aulia Salma Ayu Kinanti. Bisa dipakai mic-nya? Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disapa dulu dong sahabat Rasi yang ada di rumah. Assalamualaikum sahabat Rasi. Assalamualaikum sahabat Rasi. Iya, terima kasih. Mic-nya agak deket. Agak deket. Nah, jangan takut, mic-nya nggak gigit kok ya. Ini panggilannya siapa? Salma. Dek Salma. Rumahnya mana? Ngariboyo. Ngariboyo. Deket semua ya Bu ya? Dekat semua. Baik. Dek Salma akan ngaji surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Sudah siap? Insyaallah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayayin. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa Sahabat Terasi ya. Ini tadi penampilan dari Dek Salma ya. Mic-nya dipakai dong. Masih ada pertanyaan. Keburu kabur ini. Kayak nggak pengen ditanya-tanya Sahabat Terasi ya. Dek Salma, ini kelas 6 ya? Iya. Abis ini rencananya mau nerusin kemana? Abis lulus dari Min 13 Magetan? Ke pondok. Oh, ke pondok. Masya Allah, luar biasa Bu Uzi. Ini yang nyuruh siapa? Orang tua atau kemauan sendiri atau Bu Uzi? Kemauan sendiri. Oh, kemauan sendiri. Masya Allah, luar biasa Bu Uzi ya. Kalau guru favorit yang ada di Min 13 Magetan, guru favoritnya Dik Salma siapa? Bu Uzi. Bu Uzi, Masya Allah. Kenapa? Soalnya orangnya penyabar. Orangnya penyabar. Iya, kayaknya orangnya sabar. Masa ini. sih? Padahal enggak loh. Soalnya dari tadi itu senyum-senyum terus ya Sahabat Terasi. Baik, terima kasih. Ini mungkin ada pesan nggak buat Bu Uzi? Bu Uzi, Salma sayang sama Bu Uzi. Kita mungkin gimana? Mungkin ada pesan yang lain mungkin? Atau Bu Uzi jangan galak-galak. Nah gitu. Gimana? Ada pesan yang ingin disampaikan nggak sama Bu Uzi? Silahkan. Bingung. Baik, nggak apa-apa. Ini tak wakilkan aja ya. Nanti di WA aja. Iya. Ini Dek Salma sayang sama Bu Uzi. Amin, ya. mudah-mudahan. Ya baik, terima kasih Dek Salma, bisa kembali ke tempat ya. Baik Bu Uzi. Iya. Ini tadi Dek Salma sudah ngaji surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 ya. Iya, betul. Untuk isi kandungan dari surat tersebut apa Bu Uzi? Baik Mbak Karin dan sahabat Terasi FM, di ayat 11 dan 12 surat An-Nisa ini adalah tentang hukum warisan. Ya. Aduh, kalau ngomongin warisan itu kayak apa ya Bu Uzi? Itu kan problema ya. Betul. Kalau sekarang itu warisan kayak jadi cekcok, bisa mencekcokkan persaudaraan gitu. Kadang ya. bisa merusak persaudaraan. Nah, betul.
Makanya itu ini sama Allah sudah diatur sedemikian rupa sebetulnya. Jadi di ayat 11 ini adalah pembagian warisan bagi anak-anak. Yang namanya anak pasti punya orang tua. Jadi ketika orang tuanya meninggal, itu di ayat 11 ini sudah dijelaskan panjang lebar berapa bagian-bagian dari tiap anak. Yang jelas kalau secara hukum syariat Islam di dalam surat An-Nisa ayat 11 ini bagian laki-laki adalah 2 kali bagian dari seorang perempuan. Walaupun mungkin kalau di masyarakat kita mungkin bagiannya sama semua anak mungkin sama, tapi di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ini Allah menjelaskan bahwa bagian seorang laki-laki adalah 2 kali bagian seorang perempuan. Kemudian ini pembagian tersebut akan dibagi atau dipenuhi setelah wasiat dari si orang tua yang meninggal itu dilaksanakan. Jadi kadang orang tua itu memberi wasiat mungkin untuk mewakafkan dan sebagainya. Nah setelah itu dikurangi baru kemudian dibagi kepada ahli warisnya yaitu anak-anaknya. Itu yang ayat 11 Mbak Karin. Yang ayat 12 ini adalah hukum warisan atau pembagian harta untuk suami-suami yang ditinggalkan oleh istrinya. Jadi misalkan yang meninggal istrinya duluan, maka ada bagian-bagian tertentu dari istri tersebut untuk suami yang ditinggalkannya. Dan juga ini diatur apabila mereka punya anak ataukah tidak punya anak, ini sudah diatur jelas di dalam surat An-Nisa ayat 12. Kemudian sama seperti ayat 11, setelah dipenuhi wasiat dari yang meninggal dan setelah dibayar hutang dari si yang meninggal, baru kemudian dibagi untuk ahli warisnya. Maksudnya jangan sampai wasiatnya belum dipenuhi, hutang-hutangnya belum dibayar, tapi sudah dibagi duluan. Oh gitu. Seperti itu, Inggih. Iya, baik. Inggih. Terima kasih Bu Uzi ya. Itu isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 terkait hal tentang warisan. Betul ya Bu sekali, Uzi Mbak ya. Karin, Semoga saja tentang warisan ini biasanya kan bisa memisahkan memecah persaudaraan Memecahkan gitu ya. persaudaraan. Semoga tidak ada ya kalau kita Amin. istilahnya manut dalam sama Al-Qur'an. agamanya. Inggih. Betul ya. Baik, terima kasih Bu Uzi ya. Sama-sama, Dan Mbak buat Karin. Dek Salma bisa kembali ke tempat untuk peserta yang keempat. Ini persiapan ada Dek Virginia Pasa Az-Zahra ya. Dan jangan kemana-mana sahabat Rasi, tetap stay tune di 90,6 FM di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Tartil Al-Quran untuk hari ini didukung oleh Min 13 Magetan atau Min Bali Asri ya Bu Betul, Usi. betul, Mbak Karin. Kalau kita familiarnya nyebutnya Min Bali Asri Iya. gitu ya, sesuai dengan tempatnya Tempatnya, gitu. Inci. Baik, untuk peserta yang keempat ini ada Dek Virginia Pasha Az-Zahra. Bisa dipakai mic-nya? Iya, ini kecil-kecil cabai rawit ya Bu Iya. Usi ya. Masya Allah luar biasa. Dek Virginia Pasha Az-Zahra, panggilannya siapa? Zahra Zahra. Dek Zahra kelas 4. kelas 4 Bu Uzi. Kelas 4. Ini kenapa yang dipilih kelas 4? Karena walaupun kecil seperti kata Mbak Karin tadi, Cabai rawit. iya, mentes gitu loh Mbak. Mentes ya. Baik, Dek Zahra akan ngaji surat An-Nisa ayat 13 sampai 16. Sudah siap? Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul adim wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudhilhu naran khalidan fiha wa lahu adabun muhin.
wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila walladani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, luar biasa sahabat rahasia. Itu tadi Dek Zahra sudah mengaji surat An-Nisa ayat 13 sampai 16. Ini Dek Zahra rumahnya Ngariboyo juga? Selotinata. Oh, Selotinata. Iya. Beda ya Bu ya? Beda, tapi masuk kecamatan Ngariboyo ya. Cuma beda desa ya. Beda desa, Mbak Karin. Biasanya kalau sekolah diantar siapa? Ibu. Oh, diantar ibu. Ibunya nonton nggak di rumah? Nggak tahu. Aduh, nggak tahu sahabat rahasia. Nanti kalau sampai rumah bilang ke ibu ya, Bu, tadi Zahra sudah tampil di Radio Rasi. Ayo nonton YouTube-nya Rasi. Sudah subscribe? Belum. Jangan lupa nanti teman-temannya disuruh subscribe semua ya Bu. Nanti Ya. saya kerahkan pasukan saya, Mbak Karin. Iya, terima kasih ya. Bisa disapa ibunya di rumah? Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum Ibu gitu. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam ya. Semoga ibunya nonton di rumah ya. Baik, terima kasih Dek Zahra ya. Bisa kembali ke tempat buat Bu Uzi. Iya, Mbak Karin. Kita kembali ke Bu Uzi nih ya. Ini tadi Dek Zahra sudah ngaji surat An-Nisa ayat 13 sampai 16 Bu Uzi ya. Langsung saja ini untuk isi kandungan dari surat tersebut apa? Baik Mbak Karin dan sahabat Rasi FM, di ayat 13 sampai 16 surat An-Nisa. Ini ayat 13 dan 14 tadi masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya 11 dan 12. Tadi kan tentang hukum waris ya Mbak Karin. Betul. Di ayat 11 dan 12. Nah, ini di ayat 13 Allah mengatakan itu tadi adalah batas-batas hukum Allah. Maksudnya yaitu hukum waris yang ditetapkan Allah. Maka apabila kita mentaati hukum Allah, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, sebaliknya di ayat 14, jika kita mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka pasti Allah akan memasukkan kita ke dalam api neraka. Dan itu merupakan azab yang menghinakan. Begitu yang di ayat 13 dan 14. Kemudian yang di ayat ke-15 ini adalah disebutkan apabila seorang perempuan melakukan perbuatan yang keji, maka hendaklah ada 4 orang saksi untuk kemudian sampai menetapkan hukumnya. Jangan sampai tidak ada saksi tetapi sudah ditetapkan hukumnya, seperti itu. Jadi yang namanya hukum itu kan tidak boleh asal kita menetapkan ya Mbak. Tiba-tiba langsung dikasih sanksi misalkan tanpa ada saksi. Harus ada saksi minimal 4 orang. Begitu baru kemudian bisa ditetapkan hukumnya. Kemudian yang di ayat 16, apabila terdapat 2 orang yang melakukan perbuatan keji, maka yang diberi hukuman adalah kedua-duanya. Dan jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka Allah sesungguhnya maha penerima taubat. Yang namanya taubat berarti harus sungguh-sungguh agar taubatnya diterima. Begitu Jangan Mbak Karin. taubat apa ya, tomat ya kemarin. Tomat. Ini sekarang tobat, besok-besoknya kumat gitu ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Uzi ya. Iya, Mbak tapi Karin. kalau nggak ngerjakan PR ini nggak perlu saksi, harus dapat sanksi ya Bu. Biasanya kan Betul, nggak perlu nggak kerjakan saksi, cukup PR. ditanya PR-nya sudah dikerjakan belum?
Belum pulas, gak usah pakai saksi. Nggak wes. perlu saksi ya, ini langsung dikasih sanksi kalau itu ya Iya. Sahabat Terasi. Baik, terima kasih Bu Uzi ya. Buat Sahabat Iya, Terasi Mbak jangan Karin. kemana-mana ya, tetap stay tune di 90,6 FM. Nanti kita ke peserta terakhir ya. Peserta yang kelima ada Dek Rahayu Putri Sofia ya, yang akan ngaji surat An-Nisa ayat 17 sampai 20 dan tetap di acara Tartil Al-Qur'an. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik Sahabat Rasi, kita masih di acara Tartil Al-Quran yang didukung oleh Min 13 Magetan Sahabat Rasi ya. Walaupun sekarang sudah ke peserta yang terakhir, ke peserta yang kelima ya. Ternyata masih semangat semua ya Bu Uzi ya. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Ini semuanya puasa? Puasa, alhamdulillah. Bu Uzi puasa ya, puasa ya Bu ya. Baik, ini ada Dek Rahayu Putri Sofia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, ini panggilannya siapa? Putri. Putri. Dek Putri akan ngaji surat An-Nisa ayat 17 sampai 20. Sudah siap? Insyaallah. Insyaallah. Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alima. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa in aradtum istibtala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtanan wa isman mubina. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, luar biasa Sahabat Rasi ya. Ini tadi penampilan dari panggilannya tadi siapa? Putri. Dek Putri ya, sudah membacakan surat An-Nisa ayat 17 sampai 20. Dek Putri kelas 6. Kelas 6. Abis ini mau nerusin kemana? Pondok. Oh, ke pondok juga, Masya Allah, luar biasa Bu Uzi ya. Iya, tadi alhamdulillah. temennya juga mau menerusin ke pondok Iya. seperti itu. Ini Kenapa? malah sudah di pondok, Mbak. Oh, sudah di pondok. Sudah di pondok untuk saat ini. Oh, Jadi kalau gitu. setelah pulang sekolah itu kembali ke pondok, sama seperti tadi Nirmala, mereka iya. berdua itu sudah di pondok. Oh, sudah di pondok. Pondoknya Iya. di mana? Ma'arif Mojopurno. Oh, di Ma'arif Mojopurno. Ya, masih kawasan Ngaribo ya, Cik? Iya, lokal. Lokal ya. Baik, kenapa milih di pondok? Pengen aja. Pengen aja. Kalau Karin gini ya, ingin jadi wanita soleha gitu. Iya, Denisa kelas
kelas 6 terus mau nerusin ke pondok. Punya cita-cita nggak pengen jadi apa gitu? Pengen jadi dokter. Oh, pengen jadi Amin, dokter. ya Amin. Rabbal Semoga Alamin. cita-citanya terkabul. Ya, terima kasih Dek Putri ya. Dan Bu Uzi. Iya Mbak Karin. Ini penampilan terakhir dari Dek Putri ya. Aduh, Betul. Masya Allah, luar biasa ini murid-muridnya solehah semua ya Bu, ya. Amin, mudah-mudahan nular ke gurunya juga. Iya. Gurunya pasti lebih solehah ini ya. Surat An-Nisa ayat 17 sampai 20 Bu Uzi. Ini Iya. untuk isi kandungan surat tersebut apa ini Bu Uzi? Iya, yang pertama yang di ayat 17 ini adalah Allah mengatakan bahwa bertaubat itu hanya pantas dilakukan bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak tahu. Karena tidak tahu maka bertobat. Tapi kalau sudah tahu tetap dilakukan. Lah itu wallahu a'lam. Tapi Wallahu a'lam. yang jelas Allah Maha penerima taubat ya. Kemudian di berikutnya Allah itu menerima taubat dari seseorang yang ajalnya belum datang. Tapi kalau ajal sudah datang baru bertaubat, maka Allah tidak akan menerima taubatnya. Kemudian Allah juga tidak menerima taubat dari orang-orang yang meninggal di dalam kekafiran. Ya, itu. Kemudian yang di ayat berikutnya adalah larangan untuk tidak mewarisi perempuan secara paksa. Maksudnya begini, ketika ada saudaranya meninggal, ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia menjadi janda, maka tidak halal untuk diwarisi secara paksa ya. Harus kalau memang diniat untuk menikah, maka harus dilakukan dengan baik-baik. Karena di zaman jahiliyah dahulu ada indikasi seperti itu. Ketika ada saudaranya meninggal, maka si jandanya itu kemudian Disuruh nih. dianggap menjadi miliknya, begitu. seperti Itu di zaman jahiliyah Kalau sekarang dahulu. enggak ya, Kalau Bu, sekarang ya? sudah Sudah independen sekarang. sudah tidak ada. Kemudian di ayat 20 yang terakhir dibaca Mbak Putri tadi adalah apabila seorang laki-laki ingin mengganti istrinya dengan istri yang lain, maka apa yang sudah diberikan kepada istrinya tersebut janganlah diminta kembali atau janganlah diminta untuk mengembalikan. Oh gitu, waduh. Begitu. Ini suaminya gimana kok diminta kembali? Begitu Mbak Iya, Karin dan baik. sahabat Rasi. Iya, terima kasih Bu Uzi ya. Baik, apa yang sudah disampaikan Bu Uzi tadi ya tentang surat An-Nisa ayat 1 sampai 20 sahabat rahasia itu pelajaran-pelajaran tentang perempuan gitu ya Tentang Bu Uzi ya. perempuan. Baik, semoga saja kita semua yang ada di sini bisa menjadi wanita-wanita yang soleha Amin, ya untuk Rabbal bapak-bapaknya Alamin. juga, mas-masnya jadi orang yang soleh, jadi imam yang baik pasti. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bu Uzi, ini karena Iya. keterbatasan waktu, mungkin sebelum Karin tutup ya, ada pesan yang ingin disampaikan, monggo silahkan. Baik Mbak Karin dan sahabat Rasi FM, sedikit yang bisa saya sampaikan mungkin khusus untuk anak-anak kami di Min 13. Bu Uzi berpesan, ayo kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran ya, karena Al-Quran itu adalah pedoman kita. Dan Allah sudah mengatakan barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah maka hidupnya akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Iya. Itu karena apalagi zaman sudah semakin seperti ini, Betul. maka kembali kepada agama adalah satu-satunya pilihan. Itu Mbak Karin. Kemudian berikutnya ini adalah ajakan kepada masyarakat Magetan bagi yang punya putra-putri sudah berusia MI sekitar 7 tahun ke atas, ayo rame-rame mendaftar di madrasah kami di Min 13 Desa Baliasri RT 2 RW 3. Pendaftaran masih dibuka. Ayo silahkan bagi yang punya saudara atau adik atau keponakan atau tetangga, ayo diajak mendaftar atau bersekolah di Min 13. Insya Allah akan jadi generasi yang solih dan solihah mudah-mudahan. Iya, amin. Ya, Terima apalagi nanti kasih, Mbak ketemu Karin. sama Bu Uzi. Ketemu gitu ya. sama Bu Uzi dan teman-teman. Iya, baik, terima kasih Bu Uzi ya. Sama-sama, Dan terima Mbak kasih Karin. juga Min 13 Magetan yang sudah mendukung acara Tartil Al-Qur'an untuk hari ini ya. Dan gak lupa sahabat Rasi, nanti mungkin yang belum sempat nonton acara Tartil Al-Qur'an hari ini bisa langsung
ditonton ya di channel YouTube-nya Rasi. Yang belum subscribe, buruan di subscribe ya channel YouTube-nya Rasi Magetan. Baik, dan gak lupa di bulan Ramadan ini Rasi FM juga punya program-program spesial. Selain acara Tartil Al-Quran, ada acara Khidmat Ramadan setiap jam 4 sampai jam 5 sore didukung oleh IKA di Magetan. Ada juga Dai Cili dan juga Tausiah ya. Baik, dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin beserta kru yang bertugas pamit. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul Terima kasih Anda sudah mengikuti acara Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, PPTHI Muhammadiyah, Min 13 Magetan, Min 15 Magetan, Min 16 Magetan, MI Rejomoyo Panean, Min 2 Magetan. Dan acara ini bisa disimak di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasifm.co.id dan di Facebook Rasi 9060 FM.